Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wa warahmatullahi syukurillah la haula wabarakatuh. wala quwata illa billah. Yang saya hormati Rektor, Wakil Rektor di sini sudah bergabung Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Ali Humaidi, Ya, Ketua perintah. LP2M yang hari ini nobar semuanya apa kru di LP2M. Bapak Dekan, para wakil dekan, ketua lembaga di sini ada Pak Mulyadi dan wakil dekan Febi. Ini ada Ibu Ibu Profesor Umi Suprapeningsih dan para dosen serta pejabat fungsional lain di lingkungan YN Madura. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melakukan agenda yang merupakan tahapan dari rangkaian penelitian dua apa ribu dua apa lima yang sudah kita buka sebenarnya sejak 27 Desember yang lalu. Nah, karena penelitian kita ini adalah penelitian berbasis SBK, di mana memang yang menyarankan adalah H H-1 proses sudah lakukan. Agar pertemuan pada siang hari ini lancar, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami berikan waktu kepada Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Andes Masur Abadi, untuk memberikan pengantar pada acara sosialisasi penelitian berbasis SBK dan petunjuk teknis pengguna Litab Dipmas. Waktu persilakan Pak Ketua, monggo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada yang terhormat Pak Rektor atau Pak Warek, para dekan, ini saya lihat ada Pak Warek 3 ya. Dan semua teman-teman peneliti yang sudah bergabung, meskipun masih sangat sedikit ini kayaknya. Baik nanti menyusul begitu. Ah, Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi dan Rasulnya. Di awal tahun ini kita melakukan sosialisasi bantuan penelitian BUPTN. Saya singkat saja ini Bapak Ibu-Ibu, nanti saya serahkan pada Pak Erik, kemudian pada para kapus untuk menjelaskan hal-hal yang lebih teknis. Eh, Pada semua yang hadir, pertama ada hal yang mendasar yang berubah dalam eh, penelitian BUPTN 2025. Ini semua berawal dari eh, keputusan dari direktur waktu itu yang menetapkan dalam penelitian ini tidak ada lagi web service untuk penelitian BOPTN. Jadi dalam bahasa mereka disebut dengan single application. Dalam hal ini adalah Litab Dimas. Artinya semua penelitian BOPTN yang dilaksanakan oleh Satker, dalam hal ini yang akan dilaksanakan oleh LP2M, yang dananya itu BOPTN, itu wajib hanya menggunakan eh, aplikasi Litab Dimas. Itu yang mendasar. Jadi web Sipol, web service kita nantinya itu akan digunakan untuk kepentingan penelitian fakultas yang basis dananya itu PNBP, penelitian maupun PKM dan juga apa namanya PKN.
Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kita masih meraba-raba dari rezim baru dengan Presiden Prabowo ini yang jauh hari sudah menetapkan hati-hati dengan perjalanan luar negeri. Meskipun kemarin Pak Warek 2 itu tidak berlaku untuk apa namanya, tidak berlaku untuk penelitian, tetapi karena ketika apa eh, kita melakukan kegiatan di luar negeri apapun itu pasti harus melalui izin Setnek dan seterusnya, maka eh, sebaiknya itu menjadi perhatian LP2M maupun Dekanat ya, untuk eh, persoalan ini, untuk persoalan penelitian maupun PKM eh, di luar negeri ini. Eh, saya pikir kalau nanti digelar penelitian di fakultas itu berarti pastinya ini nanti mungkin Pak Erik, para Kapus dan mungkin Pak Komar yang secara teknis pastinya tidak berbasis SBK. Berarti yang berbasis SBK ini hanya penelitian BUPTN yang dilaksanakan oleh LP2M. Karena syaratnya kan Hamin satu dari 2025. Sementara saya tidak tahu apakah fakultas juga sudah mengumumkan. Tapi yang pasti nanti eh, penelitian fakultas itu wajib menggunakan aplikasi Sipol. Jadi sekali lagi ini semua untuk kepentingan dan apa, maslahat dari fakultas itu sendiri karena insya Allah di bulan Februari BPK akan hadir di kampus kita. Selebihnya soal apa namanya penelitian di 2025 ini secara desain yang nanti itu diterjemahkan ke dalam klaster-klaster, saya pikir nanti bisa dijelaskan oleh Pak Mamang. Tapi yang jelas, Bapak Ibu, eh, meskipun kita menggunakan single aplikasi yaitu Litap Dimas, tetapi Alhamdulillah pusat masih mengakomodir klaster-klaster yang menjadi kekhasan masing-masing satker. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang melakukan penelitian yang sifatnya khas kemaduraan begitu atau yang biasa kita kenal dengan madurologi tetap bisa melaksanakannya. Terakhir, eh, sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan bahwa penelitian eh, dan PKM fakultas sesungguhnya sudah pernah kita apa namanya tetapkan di dalam pedoman yang sudah disahkan oleh Senat di tahun 2024 itu sebenarnya tidak ada banyak perubahan. Cuma ini sekarang bahasa saya Pak Eri itu adalah eh, stressing ya, emphasis, penekanan ulang. Jadi mengingatkan kembali satu harus ter apa melalui aplikasi Sipol. Yang kedua eh, proses bisnis penelitian itu noron ojen dari Juknis eh, apa namanya direktur terkait penelitian. Meskipun tuh dananya dari PNBP. Meskipun nanti hal-hal yang spesifik umpamanya saya berharap bahwa yang membedakannya itu umpamanya adalah satu sejak tahun 2022 LP2M tidak pernah membuka klaster pengembangan prodi karena itu kita sudah berikan kepada fakultas. Penelitian fakultas itu ya
pengembangan prodi itu, klasternya. Kemudian yang kedua, tadi saya sempat ngobrol panjang dengan Pak Kapuslit, Pak Mamang. Noron Ojen yang dimaksud itu umpamanya begini. Kalau klaster pengembangan prodi itu kan antara apa 15 sampai 24 juta. Seingat saya nanti kalau kurang tepat bisa dikoreksi Pak Mamang. Ya jangan sampai kemudian karena mentang-mentang uangnya sendiri karena PNBP begitu, nominalnya 30 juta. Umpamanya begitu pengembangan prodi ya malah salah. Oh maaf, seingat saya pengembangan prodi itu 15 sampai 22 kalau nggak salah ya. 15 sampai 22 juta. Itu hal seperti itu istilahnya jangan sampai melampaui juknis penelitian yang dikeluarkan oleh pusat, termasuk di dalamnya soal nominal per klaster itu begitu. Saya pikir itu eh, yang bisa saya sampaikan. Kita berharap penelitian di tahun 2025 ini semakin banyak yang daftar karena SBK ya, yang untuk BUPTN ini, dan semakin ada greget meneliti karena menyongsong apa namanya transformasi alih bentuk ke dalam UIN, ke dalam UIN. Kemarin Pak Rektor sudah menyatakan dalam kondisi beliau masih sakit bahwa sudah definitif eh, apa UIN itu sudah ada di setnek gitu. Jadi Ini kan anu Pak les sama dekan saya minta yang H dulu, satu kamar saya minta yang H tuh, satu kamar. Mari Kak. ya ya Agrido. tolong di Pak Pak ini Pak Pak admin mari itu di mute. Jadi saya berharap lebih banyak yang mendaftar. eh, kita tetap menjaga saat proses kualitas penelitian yang baik, eh, sebagai bocoran khusus untuk BUPTN, penelitian BUPTN yang dilaksanakan oleh LP2M, seluruh reviewer kita dari luar dan blind. Karena sampai hari ini pun Pak Kapus nggak tahu siapa yang akan saya tunjuk, Pak Sekretaris juga nggak tahu. Dan kita pakai double reviewer gitu ya, dan semuanya dari luar, untuk yang BUPTN. Sehingga dan SBK ya, saya nggak ngerti nih Pak Mamang, apakah SBK itu lebih enak, tapi kayaknya lebih enak lah, lebih enak meskipun harus tetap ada pertanggungjawaban keuangan negara yang diamanahkan, hibahkan kepada para dosen peneliti. Saya pikir itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon diri Pak Parek 3, eh, dan semua teman-teman yang hadir karena ya untuk menunjukkan bahwa saya bukan Fir'aun itu ya bisa sakit juga gitu ya. Saya setelah ini saya akan istirahat, ulang awal ya. Saya pikir itu mudah-mudahan sekali lagi semuanya semangat mengajukan proposal terbaiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon Waalaikumsalam mohon warahmatullahi pamit, mohon pamit Pak Eri, Pak Oke, Mamang, Pak monggo Pak, Kolega. wabarakatuh. monggo Pak, Kau sehat? monggo sehat selalu. Oke, selanjutnya mungkin langsung Pak Ainur Rahman. Monggo Pak Ainur. Baik, Pak Eri. Izin share ya, izin share anu ya. Monggo. Pak PPT ya. Oh, Pak Komar. Baik, sudah terlihat PPT saya. Eh, Jelas Pak, ah, jelas.
Silakan. Oke, saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor yang dalam hal ini eh, diwakili oleh Wakil Rektor yang sudah hadir, Bapak Ali Humaydi sebagai Wakil Rektor 3. Kemudian eh, yang saya hormati juga Ketua LP2M yang sudah memberikan sambutan tadi yang sudah kita simak bersama. Kemudian Ketua LPM dan Kapus LPM yang juga sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Kemudian yang saya hormati juga para dekan dan wakil dekan dari 4 fakultas yang sudah hadir. Ada Pak Ahmad Mulyadi, dan eh, dari fakultas yang lain ada Pak Hafid dari Tarbiyah, dan teman-teman yang lain juga, para dosen yang juga sudah hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk kita sama-sama eh, memahami perubahan-perubahan mendasar yang dibuat oleh eh, Diktis dalam hal ini yang sudah kita baca bersama dalam bentuk edaran Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Diktis. Eh, saya akan memulai dari satu edaran ya, edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang sudah kita baca di edaran itu tanggal 31 Juli 2024 tentang tata kelola bantuan Kitab Dimas pada Satker PTKIN. Di situ dengan tegas disebutkan bahwa penyelenggaraan program bantuan Kitab Dimas yang bersumber dari anggaran BUPTN itu wajib menggunakan aplikasi Kitab Dimas. Seperti yang tertera di slide saya itu eh, linknya. Jadi penelitian yang nanti dikelola oleh LP2M. Selamat bergabung Pak Direktur, Pak Atik. Oke. Nah ini eh, di dalam bantuan penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M, sumber anggarannya berasal dari BUPTN. Maka dengan demikian, dalam edaran Juknis tahun 2025 ini, kita diharuskan untuk menggunakan aplikasi Litab Dimas sebagai satu aplikasi tunggal. Kemudian, tetapi untuk bantuan penelitian yang bersumber dari anggaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang biasanya dilaksanakan oleh fakultas sesuai dengan kebijakan rektor melalui Ketua LP2M itu menggunakan aplikasi Sipol. Nah, ini yang kemudian yang tadi disampaikan oleh Ketua LP2M, Kemenak masih memberi ruang kepada PTKIN untuk menggunakan aplikasi lain. Nah, ini yang kemudian kita terjemahkan menjadi dua hal tadi. Jadi penelitian yang bersumber dari dana BUPTN itu akan kita kelola, akan kita laksanakan melalui aplikasi Litab Dimas. Sementara penelitian yang dilaksanakan oleh fakultas dengan menggunakan sumber anggaran BNBP itu akan menggunakan aplikasi Sipol yang nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak Komar sebagai admin Litab Dimas dan Sipol. Yang kemudian berikutnya, setelah kita eh, menyadari aturan ini di tahun 2025 tentang penggunaan aplikasi ini, kita akan masuk ke syarat awal pengusul yang saya pindahkan saja dari edaran ke PPT ini, dan itu menjadi stressing untuk diperhatikan dengan seksama oleh kita bersama.
sebelum Bapak Ibu eh, me- berniat untuk mengusulkan proposal, sebaiknya pada bagian edaran tentang sanksi itu ini perlu dicermati bersama. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 dan 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban outcome, ini kan kalau 2023 nanti outcome-nya itu sudah harus disetor Oktober 2025. Jadi masih dalam proses berarti ini. Masih dalam masa tenggang pemenuhan outcome. Dan penelitian 2024 yang barusan berlalu itu nanti tagihan outcome-nya kan masih bulan Oktober 2026. Sehingga bagi peneliti yang termasuk pada kategori tahun 2023 dan 2024 itu masih dalam proses masa tenggang pemenuhan outcome. Dengan demikian eh, masih diperbolehkan untuk mengajukan proposal bantuan penelitian tahun anggaran 2025 sesuai dengan edaran yang sudah kita baca bersama-sama itu. Nah, ini yang perlu di, diperhatikan betul. Kemudian yang kedua, bagi penerima bantuan tahun anggaran 2022, 2 tahun yang lalu, ini kan sudah berakhir Oktober 2024 pemenuhan outcome-nya. Dan tahun sebelumnya 2021 itu juga sudah selesai pemenuhan outcome-nya sehingga sudah selesai batas akhir pemenuhan outcome yaitu pada Oktober 2024 dan tahun sebelumnya. Nah, jika Bapak dan Ibu peneliti yang termasuk pada kategori tahun anggaran dan belum memenuhi kewajiban outcome-nya, maka sesuai dengan edaran itu tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal bantuan. Ini bahasanya eh, terkendala teknis tadi. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini sesuai dengan edaran yang sudah kita baca di edaran Diktis 2025. Selama Bapak dan Ibu belum memenuhi kewajiban outcome-nya, maka selama itu pula Bapak dan Ibu belum diperkenankan untuk mengajukan proposal bantuan yang baru, yaitu tahun 2025 dan seterusnya sampai Bapak Ibu memenuhi tagihan outcome itu. Nah, ini yang menurut saya ini hal baru yang ada di edaran Diktis. Biasanya eh, sanksi ini hanya berlaku 1 tahun jika outcome dan 2 tahun jika output itu belum terpenuhi. Tapi hari ini edaran Diktis 2025 itu bahasanya selama masih belum menyelesaikan tagihan outcome maka Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal baru. Nah, nanti yang belum selesai tagihan outcome-nya itu akan terbaca ya Pak Komar ya di aplikasi Litab Dimas. Nah, sehingga otomatis itu kalau Bapak Ibu mengajukan mungkin tidak bisa karena belum memenuhi tagihan outcome tadi. Jadi eh, tahun 2025 ini betul-betul luar biasa ini perubahannya ini. Jadi tidak hanya 1 tahun 2 tahun sanksinya, tapi selama belum memenuhi ya sepanjang itu Bapak dan Ibu belum bisa gitu mengajukan proposal baru. Nah, ini syarat awal bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan proposal baik di Satker Diktis maupun di Satker YIN Madura yang hari ini seluruh PT KYN wajib mengikuti edaran Diktis dengan aplikasi Litab Dimas tadi, terutama untuk yang sumber dananya berasal dari BUPTN. Nah, ini yang harus dipahami di awal dulu sebelum nanti Bapak Ibu eh, merancang proposalnya masing-masing. Kemudian berikutnya, syarat awal sebelum Bapak dan Ibu mengajukan proposal itu yang pertama yang berikutnya, Litab Dimas Kemenak Pusat dengan Satker YIN Madura itu soal Turnitin itu memiliki
prinsip yang sama itu dibatasi 20%. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan dicek sendiri proposalnya yang sudah jadi, apakah sudah berada dalam pusaran 20% itu. Kemudian berikutnya, eh, mulai sekarang kebiasaan lama yang Bapak Ibu menentukan anggota itu di detik-detik terakhir biasanya pada saat pengajuan proposal, hari ini sudah mulai harus dihilangkan kebiasaan itu karena gonta-ganti anggota itu kemudian akan berpengaruh terhadap penilaian reviewer untuk kelulusan proposal Bapak dan Ibu. Jadi pastikan anggota yang Bapak Ibu pilih itu dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja itu karena di edaran dikti sekarang anggota pun dicermati. Anggota yang masih apa namanya menerima bantuan dari lembaga lain itu tidak diperkenankan dijadikan anggota. Termasuk juga anggota yang tagihan outcome-nya belum 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 selesai itu pun tidak diperkenankan jadi anggota. Nah, ini edaran Diktis 2025 betul-betul ketat ini ya. Jadi bukan hanya ketua yang disasar, anggota pun begitu. Jadi pastikan anggota yang Bapak Ibu pilih itu dipilih sejak awal. Bahkan sebelum Bapak Ibu merancang proposalnya masing-masing. Jadi ya sejak awal sudah ada diskusi tentang apa yang mau ditulis. Jadi susunan anggota diharapkan itu sudah fix sejak awal sehingga tidak ada istilah putus nyambung di tengah gitu ya. Tahu-tahu putus gitu kan. Nah, gitu itu yang tidak disarankan di dalam edaran itu karena itu berpengaruh terhadap eh, lulus tidaknya proposal Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya satu tim pengusul proposal baik sebagai ketua maupun anggota itu tidak diperkenankan mengajukan lebih dari satu proposal. Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah menjadi ketua tim di proposal penelitian itu tidak boleh kemudian menjadi ketua tim di proposal pengabdian, di proposal publikasi ilmiah, baik itu di Diktis maupun di Satker YIN Madura. Anggotanya pun begitu. Jadi anggota tidak boleh kemudian menjadi anggota dalam beberapa tim gitu ya. Di penelitian jadi anggota, di pengabdian jadi anggota, di publikasi jadi anggota. Jadi eh, anggotanya jadi dalam banyak tim gitu ya. Nah ini yang yang baru dari edaran Diktis 2025. Anggota pun menjadi bagian dari pertimbangan untuk lulus tidaknya proposal. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam reviewer Litap Dimas, baik di Satker YIN Madura maupun di Diktis, itu dalam pertemuan kita dengan Pak Anwar Dhani sebagai pengembang aplikasi Litap Dimas, beliau mengatakan bahwa jika Bapak dan Ibu sudah ditunjuk sebagai reviewer di Diktis misalnya, maka tidak diperkenankan mengajukan proposal di Satker Diktis. Atau seorang reviewer yang sudah di SK-kan menjadi reviewer di Satker YIN Madura misalnya, itu juga tidak diperkenankan mengajukan proposal di Satker YIN Madura. Biar tidak ada apa benturan kepentingan, double blind review ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Saya kira di YIN Madura ini kurang lebih kalau tidak salah ada 11 orang itu yang jadi reviewer di Litabimas. Itu dulu apa sudah bertambah mungkin Prof. Ferry yang tahu itu dan Pak Komar soal jumlah reviewer kita yang ada di Litap. Jadi ketua tim, anggota tim itu ada aturannya sendiri, reviewer juga begitu. Nah, ini syarat awal yang penting dipahami bersama agar Bapak dan Ibu lancar ya dalam pengusulan proposalnya baik di Satker Diktis maupun di Satker YIN Madura. Berikutnya saya masuk ke klaster ya, syarat-syarat pengusul dalam klaster penelitian. Baik itu dana dari BUPTN maupun dana dari PNBB ya, PNBP. Nah, ini juga ada hal baru di edaran Diktis 2025.
yang betul-betul baru ini. Pada pembinaan itu eh, ketua tim ini karena pembinaan itu kan individu sifatnya tidak berkelompok. Jadi ketua tidak sedang menerima bantuan. Ini sudah hal lumrah yang kita lakukan bertahun-tahun. Kemudian ya ini yang juga baru ketua tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya. Jadi selama ketua tim belum memenuhi tagihan outcome-nya, maka belum diperkenankan mengajukan proposal baru. Nah, hal baru berikutnya pada klaster pembinaan ini hanya eh, diperuntukkan pada jabatan fungsional asisten ahli atau jabatan yang setara dengan fungsional tertentu selain dosen. Jadi seperti pustakawan misalnya ini bisa masuk di pembinaan dan fungsional lainnya. Nah, ini untuk klaster pembinaan yang perlu Bapak Ibu cermati agar tidak salah salah action atau salah eksekusi nanti ketika pengusulan proposal. Nah, berikutnya ini penelitian dasar pengembangan prodi, ini yang biasanya dilakukan oleh fakultas. Nah, ini yang saya sebutkan di awal, ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau sudah meminang seorang anggota, pastikan anggotanya tidak sedang menerima bantuan penelitian di lembaga lain. Tuh. Pada tahun anggaran yang sama, berarti 2025. Kemudian ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya. Pastikan juga anggotanya sudah bersih ya dari tunggakan outcome. Ini penting agar nanti tidak gonta-ganti anggota. Nah, ini yang saya sebut di awal, pastikan anggotanya sudah fix sejak awal. Jadi sejak awal itu tidak sedang menerima bantuan, juga tidak sedang bermasalah dengan tagihan outcome-nya. Anggota yang Bapak Ibu tunjuk. Jadi pastikan bersih dari dua hal itu. Kemudian untuk pengembangan program studi itu maksimal 2 orang. Nah, ini yang saya biasanya kan kalau di fakultas meneliti itu ya kita tahu maksudnya ya mengapa di fakultas itu apa namanya anggotanya banyak mungkin supaya banyak dosen yang bisa menjadi bagian dari program bantuan penelitian. Tetapi di dalam edaran diktis ini hanya dibatasi 2 orang untuk penelitian program studi, maksimal 2 orang. Jadi pastikan itu sudah sesuai dengan aturan edaran diktis. Nah, terima kasih Pak Warek 1 sudah hadir bersama Pak Warek 3 sudah hadir. Kemudian ya berikutnya yang baru dari edaran sebelumnya untuk edaran 2025 untuk pengembangan program studi itu yang boleh meneliti hanya lektor atau asisten ahli yang bergelar doktor. Nah, ini yang baru ini. Yang sebelumnya biasanya hanya lektor atau asisten ahli saja. Lektor atau asisten ahli yang bergelar doktor. Jadi pastikan Bapak dan Ibu ketua dan anggota timnya ya memiliki kualifikasi seperti ini biar tidak bermasalah di kemudian hari. Berikutnya untuk penelitian dasar interdisipliner ya sama dengan yang tadi ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan dari lembaga lain, pastikan anggotanya bersih. Dari hal itu, ketua dan anggota tidak memiliki tagihan outcome pada tahun sebelumnya, berarti 2022 tadi, 2021. Kalau 2023 dan 2024 tadi kan sedang proses pemenuhan outcome, jadi tidak masuk dalam kategori syarat ini. Yang masuk dalam kategori syarat ini yang peneliti 2022 dan sebelumnya. Kemudian jumlah anggota juga maksimal 2 orang ini yang interdisipliner dengan disiplin ilmu yang serumpun. Jadi ya memang kan lebih 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 maksimal penelitian kita kalau anggota itu bidang ilmunya serumpun.
Kemudian yang juga baru di sini untuk interdisipliner, biasanya kita memplot itu hanya lektor saja. Lektor tanpa gelar doktor itu sudah bisa. Tapi di edaran diktis yang terbaru ini, untuk interdisipliner harus itu ya lektor atau asisten ahli yang bergelar doktor ini. Tapi saya kira dosen-dosen kita sudah banyak yang doktor ini. Jadi sudah tidak masalah mungkin dari hal ini. Nah, khusus untuk interdisipliner, anggotanya bisa diambil dari jabatan fungsional tertentu. Boleh Bapak Ibu kalau misalnya mau merekrut anggota dari unsur jabatan fungsional tertentu. Ini dibolehkan dalam edaran diktis yang terbaru ini. Kemudian untuk yang penelitian terapan kajian strategi nasional eh, masih sama dengan yang tadi, ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama. Kemudian ketua anggota tidak memiliki tagihan outcome. Nah, ini klasternya lebih tinggi. Bapak dan Ibu boleh memiliki anggota maksimal 3 orang ini. Maksimal 3 orang. Kalau yang tadi kan dibatasi 2 orang. Nah, cuman saya yang heran, klaster lebih tinggi, tetapi jabatan fungsionalnya yang diminta hanya lektor ini. Lektor saja. Tanpa embel-embel harus bergelar doktor. Apa ini salah ketik atau bagaimana saya tidak paham. Tapi mestinya kalau dalam pikiran saya, karena ini klasternya lebih tinggi, mestinya ya sama dengan klaster yang tadi. Lektor dengan bergelar doktor. Tapi ya kita ikuti saja aturan edaran diktis yang dibutuhkan kualifikasinya ya cukup lektor saja. Jadi lektor yang magister, lektor yang doktor ya silakan masuk. Yang lektor tadi masih belum doktor silakan masuk pada klaster ini berarti. Kalau menurut edaran diktis tadi ya, ya saya memahami secara letter luck saja dari teks apa itu lupa atau bagaimana saya tidak paham. Oke, ini kabar gembira bagi yang lektor tapi masih belum doktor bisa masuk pada klaster ini. Kemudian berikutnya pada penelitian terapan pengembangan nasional. Ini sama dengan yang tadi maksimal juga tidak maksimal 3 orang. Kemudian kualifikasi yang dibutuhkan lektor juga. Tidak ada embel-embel harus bergelar doktor. Lagi-lagi bagi saya ini anu ya klasternya lebih tinggi tapi syaratnya kok anu ya tidak sama dengan yang tadi. Baik, kemudian ini yang belum pernah kita gelar, ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan proposal di Satker Diktis, ingin meneliti pada klaster korelasi dunia usaha dan dunia industri, silakan dibuka ruangnya oleh Diktis. Ini khusus kepada lektor yang bergelar doktor dan anggotanya bisa juga dari fungsional tertentu, maksimal 4 orang. Ya, saya berharap di fakultas ada apa ya job description untuk memetakan mana dosen yang ke Satker YIN Madura, mana dosen yang harus ke Satker Diktis misalnya, sehingga sama-sama terisi itu ya. Nama-nama dosen kita pernah ada lah di Satker Diktis. Misalnya begitu. Kemudian berikutnya pengembangan pendidikan tinggi. Masih sama dengan yang lain, hanya yang beda maksimalnya 4 orang, lektor bergelar doktor untuk yang pengembangan pendidikan tinggi. Jadi kalau lektor yang magister belum boleh mengambil klaster ini. Berikutnya untuk yang pengembangan kolaborasi internasional ini juga baru ada hal baru yang sangat tinggi yang diminta oleh Diktis, terutama untuk yang proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab ini. Nah, ini yang baru ini ya pada edaran Diktis 2025. Jadi yang berminat pengembangan kolaborasi internasional, proposal dan outputnya itu harus berbahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian jumlah anggota maksimal 4 orang. Salah satu anggota harus peneliti dari perguruan tinggi di luar negeri atau lembaga riset di luar negeri yang memiliki MOU dengan YIN Madura. Nah, saya kira kampus-kampus di Malaysia banyak yang sudah
melakukan MOU dengan kita, di Turki juga sudah ada yang MOU dengan kita. Dan nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh para dosen yang ingin mengambil klaster kolaborasi internasional. Eh, ini hal baru yang sangat tinggi ya, yang diminta oleh Diktis menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, saya kira tidak masalah ini, karena banyak dosen-dosen kita yang sudah mampu di bidang ini. Berikutnya, pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi. Ini tidak ada hal yang baru, masih sama dengan klaster yang lain, hanya bedanya maksimal 4 orang tadi, dengan melibatkan dosen perguruan tinggi lain, entah itu PTKIN maupun PTKIS. Ada satu dosen dari 4 orang itu yang berasal dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di luar kampus kita. Itu dipastikan sudah bersedia menjadi anggota dari Bapak Ibu yang mengambil klaster kolaborasi antar perguruan tinggi. Kualifikasi yang diminta lektor bergelar doktor. Kemudian ini juga klaster baru, survei kajian strategis nasional. Ini angin segar kepada pusat-pusat studi yang ada di kampus kita. Ini diberi ruang untuk mengambil klaster ini. Jadi ada di salah satu syaratnya melampirkan SK penetapan rektor terkait riset center atau pusat studi. Ada rekomendasi dan SK dari rektor. Kemudian ini maksimal 4 orang. Kualifikasi yang diminta lektor, kepala, 4A dan seterusnya bergelar doktor. Ini kalau Bapak Ibu ya tentu klaster ini belum ada di satker kita. Ini khusus untuk satker Diktis. Bapak Ibu yang ingin ke satker Diktis silakan klaster ini. Kemudian berikutnya yang perlu saya ingatkan juga tentang nanti ketika Bapak dan Ibu memilih satker ya, dipastikan satkernya benar. Karena beberapa tahun yang lalu ada yang dosen yang salah memilih satker. Maunya dia meneliti di Diktis, tapi diklik satker YIN Madura, sehingga dia harus balik pulang ke YIN. Nah, jadi pastikan ngekliknya itu benar soal satker ini ya. Jadi kalau misalnya fakultas ingin melakukan penelitian program studi, itu kalau didiktis hanya PTKIS yang boleh. Tetapi kalau Bapak ya kemudian untuk Satker YIN, nah itu boleh mengambil klaster ini yang dilakukan oleh fakultas. Jadi pastikan klasternya itu sudah ada di kolom PTKIN. Yang kalau Bapak Ibu mengambil Satker YIN Madura. Kalau mau mengambil Satker Diktis, pastikan kolomnya ada pada klaster itu. Jadi program studi itu tidak ada khusus untuk PTKIS saja itu. Nah, begitu pula dengan klaster-klaster yang lain, tolong ini betul-betul dicermati sehingga proposal Bapak dan Ibu tidak salah kamar. Nah, kalau salah kamar berat itu nanti secara administratif sudah di-delete itu sejak awal. Nah, ini yang harus dicermati betul. Kemudian berikutnya, nah ini klaster yang ada di kampus kita, ya mohon maaf, klasternya baru ini yang bisa kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan pada penelitian 2025. Jadi ada klaster pembinaan tadi, kemudian klaster interdisipliner, kemudian klaster pengembangan nasional, kolaborasi antar perguruan tinggi, kolaborasi internasional. Ini khusus untuk yang riset leader ini. 3 tahun terakhir kita sudah melakukan ini khusus Bapak Ibu dosen yang sudah bergelar doktor yang ingin menuju ke tingkat profesor, ini terus akan kita lakukan insya Allah secara berjenjang dengan nanti kebutuhan profesor kita makin terpenuhi. Kemudian klaster yang kemarin sudah kita lakukan yaitu prodi unggul, ini masih kita buka juga dengan klaster pengembangan pendidikan tinggi yang khusus untuk prodi unggul yang sekarang
sudah berjumlah berapa Pak Komar? Prodi unggul kita? Ada 9 ya. Ada 9 prodi. Jadi klaster ini akan dilakukan 11, oleh 9 prodi kita itu yang sudah unggul. Nah, ini klaster 11. yang ya tentu klaster yang di IAIN Madura ini tetap mengikuti kepada aturan edaran Diktis 2025 klaster-klaster ini. Ya karena kita memang sudah sesuai dengan edaran tadi, ya diwajibkan untuk mengikuti edaran Diktis tadi. Kemudian tema penelitian tetap kita pada tema penelitian kemaduraan ini sebagai distingsi dan eksselensi visi misi IAIN Madura untuk kita terus menguatkan tema kemaduraan ini. Nah, Bapak Ibu nanti sudah bisa mencermati kembali di edaran yang sudah saya upload di grup itu tentang tema-tema lengkapnya itu. Ada 7 tema besar tentang kemaduraan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk menjadi tema penelitian Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk kita bersama-sama terus berusaha meningkatkan kualitas kampus kita, salah satunya lewat bidang penelitian ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Pastikan penelitian kita terus berkualitas makin hari makin tahun bertambah kualitasnya. Dan ini usaha LP2M untuk mengawal bidang penelitian supaya terus bisa bersaing dengan kampus yang lain. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang ini karena memang ada beberapa hal yang baru di edaran ITIS 2025 yang perlu kita cermati bersama. Demikian Prof. Eri yang bisa saya sampaikan tentang sosialisasi bantuan penelitian SBK berbasis Litab Dimas pada satker kita. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus, Bapak Profesor Dr. Ainur Rahman nih kelihatannya karena saat khususnya sudah ada ini, tinggal tunggu waktu saja gitu ya. Oke, Bapak Ibu, monggo kami buka untuk apa pertanyaan karena yang disampaikan oleh Pak Ainur Rahman sudah lengkap. Tinggal sekarang Bapak Ibu mohon sambil mengecek akun Litab Dimas masing-masing. Kalau ada yang masih merah, bisa dikonsultasikan ke Pak Kamar. Merah itu bisa karena outputnya belum, outcome-nya belum, atau belum sinkron ke Sinta. Nah, monggo nanti kalau masih ada yang, kalau dibuka akunnya masih ada warna merah, bisa hubungi admin Litab Dimas atau juga bisa ke kawan-kawan di LP2M. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dir, siap. Iya, lanjut. Siap. Monggo, Bapak Mau Ibu tanya mungkin. ini, Iya, Pak. iya mau tanya tentang klaster tadi, karena itu Oke. ada klaster-klaster terapan ya. Oke. Apa mungkin ada klaster yang memang penelitian tindakan gitu ya? Atau mungkin penelitian tindakan ini setara dengan klaster terapan yang mana gitu ya? Ini mungkin yang nah, jadi kita ini sesungguhnya kan penelitian terapan maupun keilmuan kan sudah. Bagaimana tentang apa itu namanya penelitian tindakan yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kita nanti di dalam kegiatan penelitian itu ada output termasuk di dalamnya pelatihan yang kemudian bisa membentuk satu komunitas tertentu gitu ya. Itu Pak Kapus. Oke. Terima kasih, Pak Direktur. Sekedar sekedar informasi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk klaster diktis atau sarker apa apa pusat yang diberikan ke PT KIN itu hanya yang nasional dan internasional. Nah, di apa situlah apa penelitian terapan yang
yang Pak Atik maksud tadi itu bisa dilakukan, baik itu terkait dengan kajian nasional atau pengembangan nasional atau apalagi tren sekarang ini adalah tentang terapan ber, berkolerasi terhadap Didu ya, Didu makanya tentang apa, tentang pariwisata syariah, tentang eh, atau ada lagi tentang dunia apa drusti paten itu. Jadi memang Pak apa Direktur ya, untuk PT KIN itu kita hanya disiapkan di nasional dan internasional. Kalau yang satker masih dibuka yang penelitian penelitian dasar ya, dasar baik itu penelitian un- untuk dosen pemula dan interdisipliner. Saya kira itu Pak Atik jawaban dari kami, atau bisa ditambahkan Pak Nur Rahman Pak terkait dengan jawaban dari kami. Monggo Pak Nur Rahman. Oke, baik. Terima kasih Pak Tik. Eh, ini kalau sepemahaman saya berdasarkan kepada alokasi satker, alokasi klaster yang sudah dirilis di dalam edaran Diktis 2025 itu, yang dialokasikan ke PTKIN mulai dari jenis penelitian terapan itu mungkin bisa masuk di situ Pak Tik. Eh, Baik terapan pengembangan nasional maupun terapan kajian strategi nasional ini yang di PTKIN. Kalau yang di Diktis ya tentu eh, yang terapan ini tidak ada ini, hanya yang di dunia usaha tadi dan dunia industri. Sementara kita baru eh, klaster kita YIN Madura hanya membuka klaster terapan pengembangan nasional saja. Jadi kalau memang mau eh, penelitian tindakan tadi ya, bisa masuk ke klaster itu berarti kalau di kampus kita hanya tersedia terapan pengembangan nasional saja. Baik, terima kasih Monggo Pak silakan. Kapus. Oke. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Ainur mungkin bisa di-share nanti Pak Ainur untuk materinya di apa grup. Oke, baik Pak. Dari Pak Warek mungkin ada yang disampaikan terkait dengan info-info terbaru Pak Warek? Nggak ada Pak Heri. Nggak ada ya? Oke, Bapak Ibu, saya Ya, kira kita bisa berdiskusi nanti, bisa dilanjut di grup WA, baik itu di peneliti ataupun di YN Madura terkait dengan teknis. Diharapkan tadi itu eh, bagaimana kawan-kawan yang memiliki kapasitas atau yang biasa lulus di penelitian nasional ataupun internasional sekarang sudah bisa beralih ke satker Diktis ya, di mana di apa Diktis itu kita eh, akan mengajukan proposal-proposal yang sifat yang lebih ke penelitian pengembangan baik itu nasional ataupun internasional. Dan diingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk batas waktu pengajuan penelitian ya, apa namanya, akan dilakukan sampai tanggal 27 Januari. Jadi mumpung masih hari libur, ini bisa dimanfaatkan lebih optimal. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa anu Pak Eri, kami mohon maaf Pak Eri, sampaikan. Oke, aplikasi Litab Limas yang Pak Komar Pak mungkin di Kamar. Monggo Pak Kamar, mungkin ada waktu Pak Kamar. Silakan.
tentang Baik, terima kasih. submit ya, Assalamualaikum submit dan warahmatullahi lain-lain ya, wabarakatuh. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan mengajukan ke PTKIN, maka klaster yang akan muncul adalah klaster PTKIN. Tentunya kita juga dikasih keleluasaan untuk membuat klaster-klaster sesuai dengan kebutuhan PTKIN yang tidak jauh dari juknis dari Diktis. Untuk pusat itu yang menentukan adalah Diktis. Jadi ketika kita mengklik pusat, maka klaster yang muncul adalah klaster yang ditentukan oleh Diktis. Jadi ketika Bapak mengajukan ke Diktis, maka nanti wilayahnya Diktis yang klaster yang menentukan. Kalau tiga PTKIN, maka klaster PTKIN yang akan muncul. Dan itu insya Allah tidak akan tertukar. Jadi ketika kita menentukan klaster di PTKIN, itu tidak akan dibaca oleh PTKIN yang lain. Itu sudah dikembangkan ke sana oleh Dimas kemarin. Jadi, oke, kemudian dilanjutkan dengan bidang ilmu. Mohon untuk bidang ilmu itu juga harus sesuai dengan bidang ilmu kita, gitu. Karena nanti itu akan ketika kita terutama ketika masuk ke Diktis, maka itu akan disesuaikan. Gitu. Apakah penelitian ini memang untuk mensupport bidang keilmuannya? Gitu. Ya, jangan nanti yang matematika meneliti tentang bahasa contohnya. Itu nanti yang arahnya ke sana nanti Diktis itu. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitiannya di situ menentukan apakah riset pembinaan atau riset dasar atau riset terapan dan lain-lain. Kemudian ada tema itu kita ada di keagamaan. Kemudian kontribusi atas keilmuan prodi. Itu kita tentukan. Proses ini sama dengan kita ketika kita lakukan di Sipol kemarin. Jadi karena Sipol itu duplikat dari Litab Dimas. Jadi Bapak Ibu, itu mungkin yang perlu kita pahami dari proses pengusulan proposal yang perlu kita juga harus kita ketahui mana proposal yang akan kita ajukan. Jadi ketika kita sudah punya niatan proposal itu akan diajukan ke Diktis, maka tentukan klaster-klaster yang ada di Diktis. Ketika nanti PTKIN kembali lagi ke PTKIN dan klaster-klaster yang akan muncul adalah klaster PTKIN. Itu aplikasi yang bisa dipakai di tahun 2025 yang sekarang masih berlangsung sampai tanggal 27 nanti. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran baik itu yang pusat maupun yang PTKIN. Itu mungkin Pak Eri di beberapa penjelasan tentang aplikasi Litab Dimas. Tentunya mungkin saya juga tambahkan mungkin ya Pak Eri atau mungkin nanti lah karena ini menjadi tagihan di PTKIN nanti. Baik, itu mungkin saya kembalikan Pak Eri. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamar. Monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan teknis, ada akun yang belum sinkron, bisa langsung praktek di apa sini. Ini sekedar Pak Eri menambahkan menguatkan Pak Komar saja. Silakan. Pada klaster kolaborasi antar perguruan tinggi, Satker Diktis dan Satker PTKIN itu sama-sama menggelar klaster itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memilih klaster kolaborasi antar perguruan tinggi, kalau salah Satker itu nanti berdampak kepada anggarannya juga, karena anggaran Diktis dengan PTKIN beda. Jadi itu kalau salah ngeklik, akhirnya anggarannya jadi berbeda itu karena salah kamar tadi. Nah itu salah satu hal yang harus dicermati juga. Demikian Mbak Eri. Ya, kalau kalau Pak Kamar sendiri kan bisa ya Pak Kamar ya, kalau ada kawan-kawan yang salah kamar gitu ya. Ini karena kan Pak Kamar ini kan gitu ya.
Mohon sambil Insya Allah. pantau sampai tanggal 27 Januari. Jadi masih ada waktu 3 minggu. Ini langsung Bu apa Fatati ya nih kan kawan-kawan bisa langsung langsung apa namanya? Tadi ada berapa Pak yang masih merah Pak? Ada 22 berapa? Tunggu Jadi sepeda motor ayam. untuk yang belum tersinkronisasi, yang belum bersinkron, ada 49 cm dari 236. Jadi ada 120 dosen atau 120 peneliti yang belum melakukan sinkron. Ini masih paruh ini. Lah ini Jadi kan yang kalau berhak meneliti nanti paruh. ya jadi ada separuh separuh dari peneliti kita yang masih Si. merah ya gitu ya Pak Kamar ya. Wah Ya, ya betul. ini bukan jumlah yang sedikit ya Pak Kamar. Iya. Ya Pak, salah satunya punya saya Pak. Nah ini langsung Enggak, nanti silakan koordinasi nanti Ibu. Di habis ini bisa Bu. Ya Pak. ya atau melihat jumlahnya Pak Kapus kita bisa langsung ke lapangan ya mungkin ya. Artinya bisa diselesaikan di forum juga ya ini mungkin ya forum yang apa khusus gitu kan ya. Mungkin Pak Komar menyiapkan Pak Eri, menyiapkan waktu untuk proses ini, Ya, ya. proses masalah yang ada di aplikasi dari hari apa sampai hari apa Pak Komar siapkan untuk para dosen ini yang bermasalah dengan aplikasi Litab Dimas. Oke, jadi mohon Bapak Ibu yang masih ada reminder merah itu bisa segera untuk menghubungi admin ataupun LP2M karena kalau merah itu kan tidak bisa melakukan pengajuan ya Pak Kamar ya gitu ya itu kan ya. Betul. Ya, Ya, ya betul. karena masih Baik di Litab maupun apa di sekolah. masih di blok masih di blok gitu ya. Monggo silakan Pak Hosen mungkin Pak Khotibul Umam ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah jelas, Bapak Jelas ya, Eri. tinggal Insya dicek Allah siap. akunnya, akun masing-masing. Setelah akunnya masing-masing sudah dicek, cari partner dan bisa menentukan target apakah akan mengsubmit di Satker Diktis atau di Satker IAIN Madura ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau dari materi diktis lainnya kelihatannya memang lebih eh, bagaimana 5 hal itu ya. Jadi ada eh, asinkronisi Sinta ya, terus penyelesaian outcome, pengisian logbook, output output yang belum itu mohon 4 hal itu bisa dicek di akun Litab Dimas masing-masing. Ada tambahan Pak Ainur lagi? Soal batas waktu, biasanya kan teman-teman ini mencermati batas terakhir itu. Kalau aplikasi ini jam 16 atau jam 23.59 itu. Nah, itu. Kalau online biasanya 2359 Pak. Kalau di sistem Litab ya. Oke ya Pak, oke. Biar biar para dosen juga pada paham. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, atau Pak Kamar tadi yang katanya mau diapa sampaikan terkait dengan diktis biar direkam ini info-info terbaru Pak Kalau Kamar. dikit sudah Pak. Nah, itu untuk yang peneliti yang tahun 2024. Di forum peneliti aja nanti. Oke. Forum peneliti 2024. Oh di forum penelitian Kajian-kajian 2024 ya. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup. Selamat menyiapkan proposal terbaik yang diharapkan Pak Ketua LP2M dan Pak Kapus tadi
Mohon ada keseimbangan para Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan untuk dorong para dosen untuk mengsubmit di Satkerdiktis, bisa bagi SDM-nya masing-masing sehingga nanti eh, jumlah peneliti kita akan meningkat walaupun tahun ini ada kebijakan yang sangat ketat di mana satu peneliti hanya boleh mengikuti satu bantuan dan itu bantuannya bukan hanya penelitian di PKM, di publikasi dan ada kebijakan yang agak baru juga kalau satu peneliti itu mundur maka kelompok itu juga akan bubar. Nah, ini yang juga perlu dicermati Bapak Ibu sehingga nanti ke depannya lebih optimal. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita tutup forum ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah, ya Rabbil Akhiri, Alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Fatati bisa langsung japri Pak Kamal Bu ya, kalau ada masalah Bu ya. Mari Siap, siap, Pak. yang Ya. Bapak Ibu yang lain, terima kasih. Ada Nanti diupload di YouTube ya, Pak Prof. Ya, Eri ya? ya.